Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai wawasan Nusantara guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ila Kumalasari dengan NIM 18721503299. Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler. Tema kali ini yaitu wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas, yang berarti pandangan. Nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra, Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, diantaranya yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sendiri sedini mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia, agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Dan yang keempat, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara. Di sini ada 5. Yang pertama, asas solidaritas. Yang kedua, asas kejujuran. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Yang keempat, asas keadilan. Dan yang kelima, asas kerjasama. Implementasi wawasan Nusantara. Berdasarkan penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudan di era globalisasi ini, yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan.
Yang kedua, implementasi di bidang politik. Dan yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Dan keempat, implementasi di bidang sosial. Baik, sekian presentasi saya mengenai wawasan Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.